Sin. Iya, Pinter Sin Pak sih. Pulung. Sin sih, Yes, nggak ada benar lagi. banget. Tapi langsung saja kita masuk ke dalam game. Udah gua bilang Antara Cloud samping. EVOS Legend versus Bigetron Alpha. Aduh, Cloud samping. Udah keren-keren. Bilang gak bakal dia lepas buat Brand. Masih bisa dilepas, ternyata kali ini Cloud di samping Pak Pulung. Lu mau ke meja brand sih gak? Gua kasih waktu. Oke. Oke, lo Oke. nasi padang lagi. Yoi. Ternyata pergerakan di arah bottom lane anti-match memberikan damage yang luar biasa terhadap seorang Ripo. Kali ini Riponya agak sedikit terganggu pergerakannya. Meanwhile anti-match masih sedikit sabar untuk menggunakan skill-skillnya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru dan dia lebih sabar lagi. Oke, sambil menunggu KB sedang combat ritual nih kayaknya, langsung melakukan flanking tapi ternyata wow, Waduh. ada ikan Apa? Ini kita bakal langsung balik lagi Profesor setelah ada technical issue yang sudah dialokasikan, di fix oleh para pemain dari tim Bigetron juga Evolution. Nah, Pak Pulung dan Profesor, ini kalau misalnya Cloud-nya Brans itu berani dilepas ke arah Rainbow, tandanya ini Rainbow tuh punya ini ya, punya permainan Cloud yang cukup baik. Siap. Dia kan multi role yang paling ditakuti juga sih sebenarnya, dan patut diperhatikan juga jangan sampai dia dilepas dari perhatian mungkin teman-teman dari EVOS Legends terutama, karena kalau seandainya ini Cloud-nya dapat free farm yang luar biasa apalagi dari double lane, dia lebih mudah lagi untuk mendapatkan item yang dibutuhkan. Benar banget, nggak boleh lepas dari perhatian sama sekali. Wanita aja dilepasin perhatiannya dia bisa jatuh cinta ke hati yang lain, apalagi player-player yang gak terdeteksi. Buset, Bener Pak, sikutnya bahaya. Pulung nyala. Bahaya poin, hah? Sikutnya Pulung nyala tuh kayaknya. Waduh. Mau nyikat Oji tuh. Pasif gua tuh. Tapi ternyata rotasi ke arah bottom lane hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha supaya anak mak dari Pontini bakal coba tuh dapetin turtle. Sepertinya akan coba di kontes kembali Dreams. Udah mulai masuk ke arah jungle sedikit demi sedikit. Bayangkan, sedikit demi sedikit masuk ke jungle, diinvasi sampai para pemain dari tim Bigetron Alpha nggak bisa bantu atau nggak bisa take over ke arah turtle. Di menit yang kedua, kalau turtle-nya dapet, ini rugi banget. Pagi-pagi main ke jungle. Cakep. I'm single and ready to mingle. Waduh. Pagi-pagi main ke jungle. Cakep. Hilang nggak balik-balik. Waduh. Serem juga tuh. Lagi main ke jungle. Cakep. Bacot lu gua sumpel sini mau. Mau nggak lo berdua sini nggak lo? Hah? Enggak, jangan dong, sakit dong. Nah, Benedetta-nya tapi kali ini di arah top lane ganggu banget dari seorang Clover di freeze lane. Abis-abisan. Lihat rainbow-nya. Tapi kali ini Montes akan dibuka untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha berhasil mendapatkan turtle yang sudah diamankan oleh Brans, tapi ternyata anti-match hanya membuka vision saja. Hantaman benda tumpul nggak berimpact apapun. The Way of Dragon kenapa kalau dikeluarkan? No! Tapi lebih memilih untuk sabar karena dia tahu mencoba untuk nge-kick seorang anti-match adalah salah satu bencana yang cukup besar. Iya, tapi nge-trigger untuk anti-match sudah menggunakan vengeance-nya loh. Ke-trigger tadi untuk si anti-match-nya di saat dia tadi landing dengan menggunakan Black Dragon Form, turun langsung menggunakan vengeance-nya. Hanya saja dari Wan udah level 6 sedang melakukan farmingan, ada Harley di sisi yang berbeda juga, tapi di bagian atas sana Blazing Duel dikeluarkan begitu aja. Ternyata langsung dibabar oleh Wan, first blood berhasil didapatkan di bagian bawah juga. Kajanya menjadi korban 2 down dari BTR. 2 down dari tim Bigetron, ini kerugian yang luar biasa, bahkan Brans bakal coba dikembangkan kembali. Masih coba di-cover oleh seorang Dreams, permainan yang luar biasa Dreams. Kalau tidak Brans itu bakal bisa ditumbangkan kerugiannya. Udah bukan kerugian yang luar biasa, rugi bandar, bisa jual sawah, jual rumah kalau itu. Rugi bandar. Tapi Ripo di bagian bawah masih meng-clear wave minion. Yuzong pun udah langsung datang lagi di bagian atas sana. Wan-nya sendirian aja, belum ada backup-nya begitu berarti. Sementara Clover udah mulai hadir, tapi Dreams langsung ingin masuk dan menabrak ke arah Wan-nya. Dulu bot tuh yang berangkat bagus dari seorang Wan, tapi ternyata masih ada Mountain Stalker dikeluarkan. Freestyle dulu bos. Oh my Itu god. dia, hey Resboy, kalau antum melihat ini, Tolong. itu dia arah yang benar ya. Iya. Oke, di bagian bawah juga untuk Rainbow-nya udah menggunakan DHS untuk yang sekarang. Sementara di bagian tengah ada Dreams, ada Kaya yang berhasil menarik ke arah Sylvana-nya. Udah ada Daily Magic juga, tapi ternyata belum terlalu efektif. Bukan hanya itu saja, kita bakal melihat sedikit pergerakan yang dilakukan oleh tim Bigetron Alpha. Rainbow-nya agak sedikit bebas. Terpick off satu kali, but it's okay, no problem. Masih well play, tapi Rainbow di damage-nya cukup besar. Burst dari seorang Rexy, tapi untung saja
masih bisa dihindari dengan pergerakan dari Mirror Image Dexter. Oke, di bagian bawah juga Yuzong cutting minion berdekatan dengan Harley, tapi di area Turtle udah ada Sylvana, Wan dan juga Kagura beserta Isamsen digunakan oleh Wan tadinya, sementara Benedetta di bagian belakang ngedes lagi. Belum ada efektif yang sebuah serangan yang benar-benar berarti dari kedua timnya udah saling mendekati ke arah Turtle. Turtle-nya bakal cepat diambil, tapi Tris menjadi pilihan. Duel mereka langsung ke arah sana, memukul mundur para pemain dari tim EVOS Legends untuk mendapatkan satu buah Turtle. Itu adalah pilihan yang sangat wise. Meanwhile, Dreams-nya pun tidak terpick off. Kerugian EVOS Legends di arah top lane, tapi masih bisa ditanggulangi dengan adanya pulse lane di arah mid lane. Dan Dreams udah nggak menjadi Way of Dragon. Untuk beberapa detik ke depan, Ripo menuju ke arah bottom lane untuk mendapatkan satu buah momentum ke arah Clover. Karena Clover udah bebas banget Profesor KB. Ya, ini satu momen yang aku bilang dari awal ketika ada Benedetta, kalian akan mendapatkan keunggulan lewat space push. Makanya jangan heran ketika nanti turret akan lebih diunggulkan ke arah tim yang punya Benedetta. Benar, bukan sembarang, benar. Clover sudah membuka vision dalam bottom lane. Ripo juga masih menang bisa dibilang walaupun turretnya hilang. Tapi Ripo sama Clover masih megang masih megang Ripo untuk saat ini. Saat ini doang. Tapi di arah late game nanti kalau misalnya tiba-tiba dia punya Deadly Blade, si Halberd, itu beda cerita. Wait, ini Rainbow mau ke Wind of Nature duluan atau ke Golden Staff ya? Rainbow. Golden Staff. Golden Staff sih Pak, Golden dengan Staff. 3 item Harusnya attack si speed seperti Golden itu. Staff. Dia bisa dibilang walaupun tersentuh satu kali tadi, tapi kalau untuk sekarang dia tidak tersentuh sama sekali. So itu bakal jadi advantage banget buat teman-teman dari Bigotan Alpha ketika mereka benar-benar memberikan space kepada seorang Rainbow. Tambah belum ada ganking yang terjadi, dan kalau misalkan dari segi itemnya Rexy, secepat mungkin either dia mungkin ngamanin item drop, tapi teamfight masih Oke, nggak berhasil berajas duel mereka karena seorang Tris juga udah nggak punya apa-apa lagi, ditarik begitu saja. Harus hilang, ada hantaman benda tubuh ke arah belakang menuju ke arah seorang Brass. Apakah bakal coba di follow up? Ternyata anti-match seorang diri di sana. Double kill di arah bottom lane, dan lihat anti-match di follow up dengan seorang Clover. Ada match juga dari seorang Raven, damage terlalu besar. Naganya pun harus hilang di telan bumi. Dan stiker Big Gatron program to win. Wow, blazing duet yang on point sekali di mana tadi untuk Bigotan Alpha mendapatkan serangan lewat Di cancel. ada Benedetta yang menjadi korban selanjutnya. Bener banget, tadi aku notice banget di map tiba-tiba Branch-nya nemuin seorang Benedetta dari seorang Clover yang dimana dia tidak bisa memiliki escape ability lagi. Iya. Dari Magic tumbang. Oke, duel mereka lagi dan lagi untuk seorang Nados. Bakal coba ditanda dari arah belakang langsung ada King Over tekan seorang Kaya dan juga Drench. Hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha mendapatkan satu buah turret di arah mid lane. Keuntungan untuk Bigetron Alpha, satu turtle lagi bakal membuat pudi-pudi gold Bigetron Alpha menjadi bukit. Iya, hanya saja untuk gimana ya Pak ya. Tapi untuk counter turret ini dari EVOS Legends jauh lebih mengungguli loh. Ada dua tempat ataupun dua sisi yang udah langsung dihancurkan begitu aja. Dua sisi dihancurkan begitu saja. Dan di sini player goldnya dimegang oleh Bransa juga Ripo dengan 5.400 di arah posisi yang kedua dan top 3-nya bahkan. Top 3-nya dipegang sama tim Bigetron. Kalau di posisi kayak gini emang sebenarnya Bigetron Alpha lebih diuntungkan karena mereka punya asuransi late game. Betul. Mereka punya Cloud, walaupun memang magical damage pick off-nya Branch bakal combo sama Ki, bakal combo sama Dreams. Tapi ternyata kalau misalkan kita ngomongin masalah late game, Rainbow. Jangan lupakan Rainbow di mana dia punya Blazing Duet dan physical damage yang tertinggi dari Cloud di menit 15 kan tuh udah kayak ini anti-match sih kalau Udah dimakan langsung bisa hilang sih harusnya ya. Iya. Lihat duel mereka langsung dikeluarkan oleh seorang Andres untuk mengusir mundur saja. Karena dia tahu ada satu turret yang bakal diamankan. Itu worth banget. Ngebuang ultimate untuk dapetin satu turret. Mountain Shocker dikeluarkan hanya untuk membuka vision. Supaya ketika Wan masuk, dia tahu nggak ada siapa-siapa lagi di sana. paling lama juga cuma 30 detik kan paling. Yes, benar. Langsung team fight lagi, paling pick Iya. off lagi. Karena metode Bigetron Alpha harus pick off, harus. Harus dengan yang mereka miliki hero Iya. saat Iya, ini. dengan hero yang Choke mereka ambil aja sekarang. Harley. Iya. Satu lagi, Profesor. Hah? Dari bottom lane, teammate bakal coba dipasang, lihat langsung ditarik, tapi berubah menjadi naga. Ketika ada mau timing. ditarik, ternyata satu talinya kegedean, dipaksakan ke arah belakang. Ada Dartus di sana. Ternyata baiting anti-match, makanya dia masih berani muter-muter. Ketika mau dijemput, dari tim Bigetron juga tahu, udah ada 20.550 juta orang di sana. Iya, efek glowing one tadi sepertinya udah berasa juga ke arah dari Yuzongnya, di mana tadi di saat dia landing masih ada efek bakaran yang tercipta. Sylvana udah on position. Siapakah yang akan menjadi korban, sementara untuk Rainbow mengeluarkan Dexternya, ketahuanlah posisi dari Darkness di bottom lane. Kaya ya siap dengan defense judgment-nya kah untuk menarik ke arah Yuzong, tapi ternyata belum Imperial ada. Justice masih bisa dihindari oleh seorang Drench. Rainbow masih melakukan stacknya di arah bottom lane. Bapak Lord terhormat sudah muncul
muncul ke lane of Dark. Yoi. Tandanya para pemain dari tim EVOS Legends gak boleh ada yang terpikir sama sekali, tapi Clover berhasil mendapatkan satu buah Purple Buff yang terlebih dahulu, dan Brans datang dengan tepat. In the right man, in the right place, in the right time. Itu baru yang namanya wingman ya. Iya, itu Clover adalah wingman dari seorang Brans ya. Sekaratin, kabur aja dulu bosku. Daripada kena Deadly Magic ya. Bener. Capek kena Deadly Magic tuh, Pak. Mubazir ya kan. Udah Oke. Lordnya udah mulai dicolek oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Bigetron Dream sudah mencoba untuk melakukan zoning out. Meanwhile di arah top lane dari Smeraldanya masih coba untuk melakukan clearing minion. Clovernya akan coba lakukan clearing minion juga di arah top lane, dan Lordnya terreset begitu saja. Iya, ini perbedaan dari Naruto sendiri udah diangkat sampai dengan 3 ribuan aja. Sementara dari Wan masih melakukan farmingan Dream di bagian bawah, akankah keluar lagi, tapi ternyata Yuzongnya pun harus KO di sisi yang berbeda. Duel mereka langsung dilakukan kepada seorang Darkness. Anti-match, what are you doing brother? Di posisi saat ini sangatlah kritis, dan satu momentum ini bisa membalikan keadaan. Bahkan anti-match sendiri harus menunggu 18 detik lagi untuk lane of Dark. Waduh, cukup santai lagi permainan. Bagaimanakah ini? Akankah ada satu kontes yang dilakukan oleh EVOS Legends? Sementara Sylvana di bagian belakang masih mendapatkan gangguan kena swap test begitu aja. Imperial Justice belum keluar sampai sejauh ini. Lompatkah dia sesaat lagi? Ini terkurung satu, tapi Divine Judgment dikeluarkan. Divine Judgment dikeluarkan, tapi lihat Rose terreset kembali. Dreams masih punya flicker. Clover di arah belakang mengganggu pergerakan besar. Rainbow langsung blessing duel. Dia tahu damage terlalu besar, bakal coba di follow up oleh seorang Resident. Lihat Rainbow-nya ditumbangkan begitu saja. Wah, dia masih mencoba bertahan. Masih ada Tracer. Anti-match mencoba untuk menggendong dari arah mid lane seperti clearing minion terlebih dahulu, dan mereka harusnya dapetin ke arah Lord. Deadly Magic apakah sudah masuk ke arah anti-match, dan gak ada damage yang bisa di follow up lagi oleh para pemain dari Bigetron. Mereka Iya. terlalu jauh dan terlalu dini kalau memaksakan keadaan di arah mid game, dan itemnya bakal kita lihat proses silakan. Nah ini cukup menarik sih. Mungkin teman-teman bakal bertanya-tanya kenapa anti-match bikin Curse Helmet dan juga Oracle serta dengan hampir immortal sebentar lagi. Karena sebenarnya ini untuk meminimalisir magical damage yang berlebih dari teman-teman di Alpha. Ada Kaja, ada Brans dengan Harley-nya juga yang memiliki magical damage double, apa ya, bisa dibilang double penetration lah nanti kalau misalkan ngomongin masalah late game. Makanya di sini pakai Curse Helm, pakai Oracle juga. Regen HP-nya juga bakal bertambah, ditambah dengan kita tahu sendiri tidak ada Necklace of Durance dari teman-teman Bigetron Alpha. Agak sedikit unik, tapi para Justice berhasil mendapatkan seorang Dreams. Di follow up dulu, Source Ultimate sudah dikeluarkan menuju ke arah seorang Rainbow. Bakal coba mundur, Rainbow pun gak berani, gak mau melakukan kesalahan seperti tadi. Mirror image-nya bakal coba dipukul mundur dari Dreams. The Way of Dragon tidak berhasil mendapatkan seorang anti-match. Deadly Magic udah mulai masuk bersama dengan Broken Deck. Ribos di sana bakal langsung follow up damage anti-match. Semua diterima dengan cukup besar, tapi ternyata masih tebal dari seorang anti-match memilih untuk mundur. The Way of Dragon belum dikeluarkan. Ripo terlalu offside, gak ada yang bisa memberikan seorang Ripo, tapi damage-nya Benedetta-nya di posisi yang salah. Ter-take down dari arah belakang, tercucuk oleh seorang Harley. Iya, mundur teratur tadi dari EVOS Legend, dan mereka pun harus merelakan Lord ini untuk Bigetron Alpha. Nggak bisa melakukan apa, sementara tadi Benedetta terjebak di bagian belakang, di mana teman-temannya memundur ke dalam barisan pertahanan inner turret yang ada di bottom lane. Dreams-nya pinter banget, dia berada di sana, bakal mencoba untuk membuka vision dari semua pemain tim EVOS Legend supaya Ripo bisa bebas untuk ngedorong. Ketika Ripo bebas mendorong, tandanya Ripo bisa bantu tim fight dengan cukup cepat. Purple buff sudah diamankan oleh seorang Wan, harusnya tanpa basa-basi Dreams juga nggak bakal melakukan inisiasi. Dia inisiasi, dia di take down, rugi bandar lagi. Sebenarnya basicnya emang ini kayak thanks to Ripo dan juga Dreams yang emang benar-benar melakukan engage terhadap teman-teman dari EVOS Legends. Ketika di team fight, kita tahu sendiri bahwa Ripo ini agak sulit untuk di take down, apalagi dengan Frostmourne Shield yang dia miliki. Makanya next patch di nerf, by the way. Ya. Tapi kalau kita ngomong masalah Esmeralda, memang level 15 Esmeralda adalah hero ter-annoying di Land of Dawn. Apalagi kayak posisi sekarang. Lihat Dreams ya, bakal coba untuk melakukan freestyle dulu bos kali ini. Anti-match memilih untuk mundur, Deadly Magic udah mulai Dia punya connect. flicker, dia punya Tapi di arah bottom lane, Buffalo yang terhormat sudah mencoba untuk mendekati inhibitor. Ini adalah Lord yang bisa mengamuk, Lord yang bisa dan merusakkan turret di arah bottom lane Buffalo. Oke, ada 4 di bagian bawah untuk menjaga langsung pergerakan, di mana tadi Lordnya akan langsung nabrak. Itu udah kaki udah diangkat, nabrak langsung ke arah inhibitor turretnya. Udah masuk satu orang Dreamsnya, tapi belum ada target yang berhasil ditarik ataupun ternyata Imperial Justice berhasil mendapatkan dua, mencoba untuk memasuki KYY ke arah belakang dari seorang tim. Damage terlalu besar dipasang blessing dua ke arah belakang. Masih ada Wind of Nature, tapi Clover gak peduli apapun yang terjadi, bakal coba di follow up damage dari Harley-nya. Terbakar, Clover harus mundur kali ini. Wan bakal coba untuk mengcover, dan Bransnya pun juga takut dengan seorang Wan anak Ma dari Pontini.
Untungnya tadi ada space escape yang dia milikin, bisa kabur ke sisi yang berbeda. Walaupun poker trick sebelumnya memberikan efek kejutan terhadap Benedetta yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Bahkan Rainbow on time sekali penggunaan dari Battle Mirror Image yang dia milikin. Atau kalau tadi tidak sama sekali itu nggak on point, waduh kelar dia sama Yuzong ya Pak. Betul, bukan sembarang betul. Tapi live statistik kali ini goldnya masih dipukul mundur oleh sang Bigetron Alpha dengan perolehan 45.000 gold. Dan oh, one hit, Monte Shocker dibuka. Satu panah asmara terhadap seorang Red Buff. Dia hasil diamankan oleh seorang One. Monte Shocker dikeluarkan untuk membuka vision keberadaan dari Dream. Sebenarnya yang ditakuti oleh seorang One ini adalah Dreams-nya. Dreams-nya di mana dia berada? Di rumput, di jungle, di arah top lane. Banyak banget boost. Dia salah sekali masuk ke bus kalau misalnya nggak dibuka dulu. Waduh jangan Walaupun sampai. punya Tresles ya. Walaupun Iya. punya Trestle. Sangat-sangat berbahaya sekali. Kadang di saat dia udah langsung masuk ke dalam bus, nggak perlu lagi menggunakan Jet Kundo sebelumnya seperti ingin menculik, ya udah langsung Wave Dragon aja. Belum lagi pasif yang dimiliki oleh Chow ya, kemungkinan bakal menghilang untuk Yisantin yang akan digunakan oleh Wan. Iya, nama doang Dreams, tapi ternyata bikin Nightmare. Nah, Gitu. Iya, dan itemnya silakan Profesor. Nah kalau ngomongin item lagi nih, balik lagi setelah akhirnya beberapa waktu sudah lewat 16 menit. Athena Shield sudah mulai diamankan dari kedua belah tim, terutama untuk EVOS Legends yang memang magical damage-nya lebih banyak. Bigetron Alpha punya Esmeralda, punya Harley, punya Kaja, 3 magical damage plus Rainbow. Bahkan sudah mengamankan Athena Shield untuk respect terhadap seorang Rexy, karena dari awal kayak dari early game Rexy ngelemparin Anti-match bakal berubah menjadi naga, di follow up dengan cukup baik. Timingnya cukup tepat dari anti-match hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim. Bigetron Alpha sudah ditarik, pengen Shadow Wave Dragon, semua ultimate sudah masuk, tapi berarti dua dari Rainbow. Di follow up dengan seorang Rexy, tapi ternyata damage-nya nggak terlalu kuat begitu saja. Ripo satu persatu masuk dengan cukup baik, dan bahkan di arah top lane Rexy ditumbang oleh seorang Brand. Lihat, Darkness-nya gak dibolehin pula di Sledel, tapi anti-match kali juga harus tumbang. Dua player hilang dari EVOS Legends. Meanwhile, Clover bakal mengejar Cloud-nya. Rainbow, di manakah kau berada? Berbahaya sekali pergerakan dari Rainbow ini. Dia Clover mencoba untuk ngebaying time, di mana di sisi yang berbeda Lord udah nongol. Ini untuk apa ya? Magic juga udah langsung dikeluarkan, tapi belum berimpact apa-apa karena di bagian bawah Rainbow akan mengarah ke area orange. Bapak akankah menjadi santapan untuk Benedetta? Gak bagus banget tadi, lihat satu persatu mereka masukinya damage dari Blazing Duet, dan bahkan udah ada defense item dari seorang Rainbow. Lihat dipaksa didapatkan satunya, kayaknya seberapa cara, tapi dengan striker yang bagus dengan anti-paging. Wombo combo combro yang berhasil didapatkan kill spree oleh si Bigetron Alpha. Symphony yang skillnya cukup baik dari Bigetron Alpha. Sedangkan itu di arah bottom lane ada turret yang bakal coba dihajar oleh para minion, tapi ternyata tidak cukup efektif. Minion sudah hilang, Lord sudah didapatkan oleh tim Bigetron Alpha. Kecepatan gak sih tadi Imperial Justice-nya, di mana pergerakan dari One yang ada di bagian belakang masih cukup jauh loh Pak, masih di area orange buff kalau nggak salah. Sementara untuk Imperial Justice-nya udah dikeluarkan oleh Darkness tanpa adanya backupan yang dimiliki oleh Darkness sendiri gitu. Bukan hanya itu aja, Ripo berada di garis depan. Dia udah nggak ada lagi yang bisa nge-shutdown. Mau One, mau Clover, nggak peduli apa yang terjadi. Ripo bakal berada di garis depan. Ketika Ripo-nya di depan, semua search skill keluar. Enak banget untuk Rainbow untuk masuk. Rainbow punya Purify, Rainbow punya Wind of Nature, Magical atau CC dan juga Physicalnya bakal ditanggulangi sama seorang Rainbow. Tapi anti-match menjadi bulan-bulanan dengan 128.000 damage yang diterima Pak Pulo. Waduh, udah segitu banyaknya yang harus dia terima. Tidaknya untuk pertarungan di bagian tengah, siapa yang akan menjadi korban duluan? Benedetta Bapak menjadi pilihan ini bakal berat banget ketika dia defense gak ada seorang Clover. Bapak lo terhormat di arah bottom lane sudah masuk, dan kali ini kayaknya seperempat target kita beli Raja tertentu. Ada anti-match mencoba untuk menabrak dengan hantaman beda tubuh, kayaknya bakal ditumbangin. Immortality-nya sudah pecah, Ripo masih mencoba bertahan. Bakal dengan buntut dari seorang anti-match mencoba untuk mendefense. Satu Bapak lo terhormat di arah base. Rexy, Rainbow Sakaratul mau memilih untuk mundur, dan bahkan semua masuk connect ke arah anti-match dan harus pecah di arah mid lane. KO dan godlike didapatkan oleh Bigetron Brand. Ada satu flame shot tadi seperti langsung ditembak, tapi ternyata backupan yang sangat cepat. Tapi untuk sekarang kita lihat aja udah ada satu wave dragon, tapi untuk ajanya harus meregang nyawa, masih ingin lebih, tapi Yisansin ini digunakan oleh Wan pun harus menjadi korban selanjutnya. Tapi Rexy mendapatkan jatuh dan Blazing Duet ke arah belakang. Rainbow membalik keadaan dan di sisi Wipebot didapatkan, fokus ke arah base, dan Bigetron Alpha take the game 2. Satu sama lagi dan lagi.
belum ada tim yang akan mendapatkan kemenangan sempurna 2-0. Ya, ditambah dengan early game yang sebenarnya EVOS Legends ini udah leading